Ketika aku mempersiapkan khotbah ini, awal minggu ini, rencanaku adalah untuk lanjut dengan belajar dari 1 Tesalonika tentang tubuh Kristus. Tetapi kemarin di live group, waktu kita baca dari Filipi 2, pasal 2, aku sangat terharu. Aku sangat kagum kayak baca pasal itu. Dan aku merasa bahwa Roh Kudus mau ganti arah pagi ini. Sangat bijaksana untuk memiliki plan, ya, untuk memiliki rencana. Tetapi yang terpenting, kita tetap sensitif pada Roh Kudus. Karena itu Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya hari ini kita akan fokus kepada Filipi pasal 2. Nah, sama seperti 1 Tesalonika, buku ini penuh dengan kebenaran. Dan tema juga adalah sama seperti seharusnya tubuh Kristus. Tetapi intinya sedikit berbeda dibandingkan 1 Tesalonika. Jadi hari ini kita akan baca dari Filipi 2. Kemudian minggu depan kita akan mendengar dari Bun di belakang. Dan kita akan kembali ke 1 Tesalonika. Aman? Baik? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk janji-janji di firman-Mu. Janji yang bilang bahwa kita sebagai domba-Mu akan mendengar suara-Mu, Tuhan. Tolong siapkan hati kami pagi ini supaya kami bisa terima segala sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kami pagi ini. Kami mau tahu kebenaran-Mu, Tuhan. Kami mau mengenal hati-Mu lebih lagi, Tuhan. Tolong siapkan hati kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, aku mau berdoa untuk jemaat GBI Sentro Bali yang bertemu di Cakra Hotel. Susah bagi mereka sekarang untuk bayar setiap minggu di sana. Sepertinya terlalu mahal di sana. Tetapi itu Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuh. Tolong membantu mereka, Tuhan, supaya mereka bisa bayar, supaya mereka bisa terus bertemu di sana. Dan membantu mereka, Tuhan, bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam kedewasaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, mari kita mulai dengan baca ayat 1 dan 2 dari Filipi 2. Oke, dari ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mersa dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di sini Paulus berkata, yang akan melengkapi sukacitanya, yang akan menyempurnakan sukacitanya adalah melihat persatuan dalam gereja. Untuk melihat keluarga yang utuh, keluarga rohani yang utuh. Apa kita bisa jujur di sini? Apa ada persatuan dalam tubuh Kristus? Apakah ada persatuan dalam tubuh Kristus? Apakah kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan? Tidak. Makanya ada ribuan denominasi di dunia ini. Walaupun ada kesempatan bagi kita sebagai berbagai denominasi untuk saling belajar, saling mengajar, dan saling mendukung, banyaknya denominasi ini berfungsi sebagai pemisah. Bukan sebagai kesempatan untuk saling belajar. Denominasi ini lahir karena perbedaan kita. Yang awalnya baik-baik saja, tetapi kalau pada akhirnya tidak bisa menyatukan kita, maka itu adalah ide buruk. Itu semakin menjauhkan kita dari persatuan. Teman-teman, persatuan ini tidak hanya adalah ide Rasul Paulus. Ini sebenarnya pertama-tama datang dari Yesus. Dari Yohanes 17, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Di situ dia berdoa untuk 12 muridnya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu oleh pemberitaan mereka. Itu kita. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah doa Yesus kepada Bapanya. Aku berdoa supaya mereka itu kita menjadi satu seperti aku dan engkau. Ini luar biasa teman-teman. Inilah keinginan Yesus bagi kita. Bahwa kita menjadi satu hati, satu jiwa. Sama seperti dia dan Bapanya di surga. Ini sepertinya tidak mungkin. Tetapi kalau itu benar-benar keinginan Yesus dan kalau dia meminta hal ini dari Bapanya, itu pasti mungkin. Dan tidak hanya ini adalah keinginannya, lihatlah apa itu hasil dari menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus Yesus. Karena persatuan kita, dunia akan mengenal Yesus sebagai anak Allah. Penginjilan, memperlakukan orang lain dengan baik, melayani orang miskin, semua hal ini baik banget. Dan pasti membantu dengan memajukan kerajaan surga. Tetapi tanpa persatuan, seluruh dunia tidak akan pernah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Dalam tubuh Kristus,
kita harus menjadi satu. Kita harus mengebaikan semua perbedaan kecil yang memecah belah kita. Dan kita harus mengutamakan persatuan. Maka kita akan menjadi keluarga yang utuh. Maka kita akan menjadi efektif dalam pelayanan dan dunia akan mengalami kasih Yesus melalui persatuan. Baik, mari kita terus baca ya. Dari ayat 3 sampai 11. Ini luar biasa. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai tubuh Kristus, kita harus tetap rendah hati. Kita harus mementingkan orang lain sebelum diri kita sendiri. Dan puji Tuhan, kita sudah memiliki teladan yang terbaik untuk hal ini dengan Yesus Kristus, kan? Bisa dibayangkan. Yesus sudah tinggal di surga sama Bapaknya, di mana segalanya baik dan sempurna. Di mana dia disembah oleh ribuan malaikat siang dan malam. Dia dihormati dan dikasihi sejak awalnya. Yohanes 1 bilang ini, pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segalanya diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dia berada di posisi yang terbaik, yang tertinggi, yang terindah. Namun dia menyerahkan posisinya untuk datang ke bumi ini sebagai manusia. Di mana dia dibenci, di mana dia diejek, di mana dia disalahpahami, dan akhirnya dibunuh.
Dia lakukan ini untuk menjalani hidup di tengah-tengah kita dan menunjukkan kita apa itu kasih sebenarnya. Yesus Kristus adalah kerendahan hati. Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Dan dia berharap bahwa kita lakukan hal yang sama. Kerendahan hati adalah kunci. Kenapa? Karena kerendahan hati bukanlah sifat alami manusia. Mementingkan orang lain, memperhatikan orang lain sebelum diri kita sendiri, menyerahkan hidup kita untuk orang lain, merendahkan diri sendiri supaya orang lain bisa ditinggikan. Itu bukan budaya dunia. Itu budaya surgawi. Ketika kita sebagai tubuh Kristus merendahkan diri, ketika kita benar-benar mengambil posisi rendah, supaya kita bisa berikan posisi yang tinggi kepada orang lain, kita terlihat berbeda. Kita berbeda dari dunia. Kita mengambil sifat Tuhan Kristus dan seluruh dunia memperhatikannya. Apa kita mulai melihat tema dari pasal ini? Hal-hal yang dituntut dari kita sebagai tubuh Kristus menghasilkan ini. Yesus dimuliakan dan orang-orang mengenal Dia sebagai juru selamat. Persatuan, kerendahan hati itu menghasilkan Tuhan dimuliakan dan namanya menjadi terkenal. Baik, kita lanjut baca ya. Dari ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Teman-teman, sebagai tubuh Kristus, kita harus menjadi teladan yang baik bagi dunia. Kita harus terlihat berbeda dari dunia. Kita seharusnya terlihat sebagai orang yang dewasa. Bukan orang yang gampang tersinggung. Dan orang yang fokusnya sebagian besar adalah pada hal-hal negatif dalam hidup. Kita seharusnya jadi orang-orang yang tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Bukan orang yang bersungut-sungut, yang berbantah-bantah, yang suka mengeluh. Keluhan adalah sifat dunia. Itu bukan dari Tuhan. Nah, ini tidak sama dengan ratapan. Mengekspresikan kesedihan kepada Tuhan,
itu sebenarnya bentuk penyembahan di Alkitab. Ratapan. Kita berbicara tentang mengeluh sekarang. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kesedihan sangat berbeda dari kayak kekesalan. Ketika dunia melihat tubuh Kristus, mereka seharusnya melihat orang-orang yang memiliki, bisa dibilang, kulit tebal dan hati yang lembut. Kulit tebal itu istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kayak hal-hal kecil tidak mengganggu kita. Hal-hal kecil tidak menyakiti kita. Seseorang yang memiliki kulit tebal tidak gampang tersinggung. Dia tidak gampang terluka perasaannya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa secara rohani dan secara emosional. Dia yakin siapa dia sebenarnya dalam Kristus. Dia tahu bahwa dia sudah dikasihi. Dia lebih dari pemenang. Sudah diterima. Sudah dihargai oleh Tuhan, oleh Bapaknya di surga. Sudah dilihat olehnya. Sudah didengar oleh Bapaknya. Dia tidak usah menjadi tersinggung, berargumen atau terlihat benar di depan orang lain, harus menang di depan orang lain karena dia tahu yang terpenting adalah kerendahan hati. Bukan dia selalu menang. Yang terpenting adalah menjaga hubungan yang baik dan membawa kedamaian ke dalam hubungan daripada berbantah-bantah karena hal-hal kecil. Menurutku, satu-satunya alasan kita seharusnya berargumen atau berdebat adalah untuk memperlindungi orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain dari sesuatu yang mungkin menyakitinya. Kalau itu berkaitan dengan keselamatan seseorang secara rohani, emosional, atau secara fisik, maka itu layak diperjuangkan. Itu layak diperdebatkan. Selain itu, berbantah dan pasti mengeluh tidak akan pernah membantu dan itu tidak akan membuat tubuh Kristus, itu akan membuat tubuh Kristus terlihat kayak rapuh dan belum dewasa. Rapuh is like fragile. I see you looking at me. Itulah yang dilakukan dunia. Dunia mengeluh ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Dunia tersinggung dengan hal-hal kecil. Dunia mementingkan diri sendiri dan harus memenangkan argumen untuk merasa lebih baik tentang dirinya. Itulah dunia, bukan kerajaan surga. Bukanlah tubuh Kristus. Itu bukan keluarga yang utuh, yang sehat.
Kalau kita di sini adalah orang yang tidak terganggu oleh hal-hal kecil. Dan kita tidak membiarkan hal-hal kecil memecah belah komunitas kita. Karena kita tahu bahwa keluarga yang sehat akan tetap bersama. Apapun yang terjadi. Kita tahu bahwa persatuan itu keinginan Yesus. Dan tanpa persatuan, tidak ada keluarga yang sehat, tidak ada keluarga yang utuh. Kita berkomitmen untuk tetap rendah hati, selalu mementingkan orang lain sebelum diri kita sendiri. Kita dengan rela mengambil posisi yang rendah supaya orang lain bisa ditinggikan. Kita mengikuti teladan Yesus yang adalah kerendahan hati. Yang turun ke bumi ini sebagai manusia dan mengambil tempat kita di kayu salib. Kita tidak mengeluh. Kita tidak gampang tersinggung. Karena kita tahu itu sifat dunia. Dan kita sudah memiliki hidup baru dalam Yesus Kristus. Kita sekarang sudah mengambil sifat Tuhan Yesus. Kita tidak gampang disakiti karena kita sudah yakin siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Kita sudah dikasihi. Kita sudah diterima. Sudah dihargai oleh Bapa kita di surga. Jadi tidak peduli apapun yang orang lain katakan atau lakukan kepada kita, kita sudah aman di dalam Kristus. Itu tidak berarti kita kayak tidak boleh merasa sedih atau disakiti. Itu bukan dosa. Ini berarti bahwa kita tidak gampang tersinggung kalau ada orang lain yang katakan sesuatu yang buruk kepada kita. Itu berarti kita gampang mengampuninya. Gampang melupakan bagaimana kita disakiti. Inilah kita, bukan tubuh yang rapuh, yang belum dewasa, melainkan tubuh yang kuat. Tubuh yang mengutamakan persatuan. Tubuh yang tetap rendah hati. Tubuh yang berikan teladan yang baik bagi dunia. Worship team, bisa maju ke depan ini. Jadi ini kita sebagai tubuh, ya. Tetapi semua hal ini menjadi satu
tetap rendah hati. Semua kita bertanggung jawab untuk kayak diri kita sendiri sebagai individu. Kalau kita berharap untuk kayak ya menjadi satu secara magic, oh ya semoga masa depan kita akan menjadi satu ya, bukan. Kalau aku bertanggung jawab untuk diriku sendiri. Aku harus tetap rendah hati. Aku harus kayak berikan teladan yang baik bagi dunia. Aku harus menyadari kalau aku sering mengeluh. Dan aku harus proses semua hal itu dengan Tuhan dan biarkan Dia bekerja di dalam hatiku. Dan kalau aku lakukan itu, dan kalau si Hendra lakukan itu, dan kalau si Monique lakukan itu, wow, tiba-tiba kita menjadi satu. Tetapi kalau si Monique, dia tetap rendah hati, si Hendra tetap rendah hati, tetapi aku tidak, aku sombong, kita tidak bisa menjadi satu. Si Monique, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Sama Hendra, sama aku, sama semua kita di sini. Itu mulai secara individu. Dan kalau kita benar-benar kayak mengambil tanggung jawab bagi diri kita sendiri, secara individu, tiba-tiba kita akan menjadi satu. Kalau kita jujur di sini, tetap rendah hati, sangat susah. Jangan berpura-pura. Sangat susah. Sangat susah untuk tidak mengeluh. Mengeluh tentang keadaan kita sendiri, mengeluh tentang apa yang dia katakan tentang aku, mengeluh tentang, oh ya kemarin dia gini, aku lihat dia. Sangat susah untuk kayak tidak gosip seperti itu. Dan kita tidak bisa lakukan ini sendiri. Harus ada kekuatan Roh Kudus, harus. Kalau kita tidak biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita secara ini, kita akan sering gagal. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah merasa seperti itu. Sering gagal. Ya aku coba, aku berusaha kayak wow, aku sangat mau tetap rendah hati, tetapi aku selalu sombong. Aku mau mementingkan orang lain sebelum diriku sendiri, tetapi sering gagal. Aku sangat egois. Aku tidak mau mengeluh. Aku tidak mau mengeluh lagi. Tetapi sepertinya setiap hari sepanjang hari aku mengeluh tentang gini. Karena segala sesuatu tidak kayak berjalan sesuai keinginanku. Kalau pagi ini ada saudara yang mau mulai bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Tolong angkat tangan.
Jadi sekarang mari kita ambil 2 menit saja. Dan kasih tahu teman di sebelah kiri atau kanan. Ya sebenarnya aku sangat bergumul dengan ini. Mungkin itu tetap rendah hati atau ada saudara yang sering mengeluh. Sharing sama teman yang di sebelahmu tentang itu. Kalau ada keinginan untuk menjadi satu sebagai tubuh Kristus, kalau ada keinginan untuk bertumbuh dalam Kristus dengan hal ini, tolong sharing sama teman di sebelahmu dan saling doakan. 1 menit masing-masing. Ya. Jadi Mas Indra bisa sharing sama dia mungkin 30 detik aja supaya Hendra bisa doakan Mas. Oke? Mari kita bisa ke grup kecil. 2 orang saja. 2 orang.